Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan membuat input form pasien dan karyawan. Jadi langkah yang pertama adalah kita buka di admin, lalu pilih di user interface, kita pilih di data karyawan. Jadi di bagian sini kita akan letakkan script dari form input. Jadi kita buka di folder, kita ambil script input formnya, lalu kita copy yang form method ini di C, lalu kita paste pada bagian ini. Setelah itu untuk nama file aksi ini kita ganti dengan, jadi nanti di sini dia keluar satu kali, lalu masuk ke control. Setelah itu dia masuk ke insert, lalu masuk ke data karyawan.php. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah nanti keluar dari user interface, dia keluar satu kali, setelah itu dia masuk ke control, lalu di insert lalu dia masuk ke data karyawan. Setelah itu kita buka Bootstrap. Jadi di sini di input group kita ambil script yang ini di div kelas ini sampai div, kita Ctrl C, lalu kita simpan di bawah form method ini. Setelah itu di sini yang pertama itu kita ganti dengan nama karena di data karyawan itu ada nomor. Di sini mengapa kita tidak tulis nomor? Karena dia auto increment. Jadi dia nanti secara otomatis itu sudah ada. Di sini kita tulis yang pertama itu nama, lalu kita copy ini, di sini tadi coba di sini kita tulis dengan nama, lalu berikutnya di bawah sini nama. Setelah nama itu ada tempat lahir, setelah itu ada tanggal lahir, lalu ada, kita paste lagi. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin, setelah itu jenis kelamin, setelah itu ada alamat, lalu yang berikutnya itu ada telepon. Di sini telepon, lalu di sini ada email, selanjutnya pekerjaan, dan yang terakhir itu password. Jadi di sini pekerjaan, dan terakhir itu ada password.
Setelah itu jadi untuk MB di sini artinya margin bottom. Kemudian manfaat dari name ini apa? Name itu jadi dia seperti alamat, apa yang kita ketik di sini akan dikirimkan ke controller untuk diproses. Jadi untuk name itu kita tambahkan di sebelah form controller ini. Kita tambah name sama dengan di sini. Jadi untuk name dari nama itu adalah nama. Setelah itu di sini name-nya itu adalah tempat lahir. Berikutnya tempat lahir yang berikut itu tanggal lahir. Berikutnya jenis kelamin. Yang berikut di form controller lagi, name, alamat. Berikut telepon. Berikut email. Berikut pekerjaan. Berikut password. Oke. Setelah itu di sini kita lihat untuk tipe datanya itu teks. Sudah, sekarang coba kita panggil. Ini ada di admin. Coba localhost device. Di sini data karyawan ini sudah muncul. Berikutnya kita buat jadi untuk tanggal lahir. Di sini dia harus muncul seperti kalender. Di sini kita ubah di tipe datanya itu untuk tanggal lahir, tipe datanya kita ubah dengan date. Lalu telepon di sini tipe datanya kita ubah jadi number, dan email itu tipe datanya email. Password tipe datanya itu password. Lalu kita Ctrl S dan coba kita refresh di sini. Oke, jadi di sini sudah muncul tanggal lahirnya, itu sudah ada kalender seperti ini. Berikutnya untuk jenis kelamin. Jadi untuk jenis kelamin di sini dia ada dua pilihan, ada perempuan dan laki-laki. Jadi sekarang kita edit lagi di bagian jenis kelamin di sini. Jadi di bawah ini kita buat script select name
sama dengan jenis kelamin kelas sama dengan form control. Lalu di bawah ini kita tambahkan dengan select. Setelah itu di bawah sini kita tambahkan script option value sama dengan laki-laki. Berikutnya laki-laki option. Di sini kita pakai huruf kecil. Laki-laki. Lalu yang berikutnya itu di bawah option value sama dengan perempuan option. Lalu kita Ctrl S dan sekarang kita coba jalankan, kita refresh. Oke, jadi di sini dia sudah muncul pilihan seperti ini. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Berikutnya kita jadi di sini pekerjaan juga itu harus ada pilihan seperti ini. Jadi kita kita edit di sini. Jadi di pekerjaan, di sini kita buat option value sama dengan pekerjaan. Option value sama dengan pekerjaan kelas sama dengan form control. Ini form control. Berikutnya di bawah kita buat lagi ini, di bawah sini kita buat sini ada option. Kita salah di sini. Jadi di sini bukan option value tapi select name.
Select name pekerjaan, select name pekerjaan, class form control. Berikutnya di bawah sini kita buat option value sama dengan admin lalu admin, setelah itu option, setelah itu kita copy lalu kita paste di bawah sini. Perawat pemeriksa, di sini perawat pemeriksa, sini perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa. Berikutnya di bawah sini setelah perawat pemeriksa, dokter. Di sini dokter. Setelah itu di sini kasir. Setelah kasir ada apoteker. Di sini juga apoteker, dan di sini setelah apoteker itu ada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Berikutnya ada perawat jaga. Selanjutnya ada cleaning service. Setelah itu ada dapur. Setelah itu kita Ctrl S. Lalu sekarang kita coba jalankan, kita refresh di sini. Di sini dia muncul di tengah. Kita coba lihat lagi. Jadi di sini kita akan edit untuk jenis kelamin ini dengan pekerjaan, karena letaknya ini masih tidak beraturan. Jadi yang pertama kita mulai dari jenis kelamin. Jadi di sini untuk input tipe ini kita hapus.
Lalu di sini kita ganti dengan tanda strap. Lalu di sini kita tambahkan tanda strap. Setelah itu kita Ctrl S. Berikutnya di pekerjaan. Jadi untuk input tipenya kita hapus. Setelah itu kita coba Ctrl S dan kita refresh di sini. Jadi di sini sudah jadi, sedangkan ini masih di tengah. Kita lihat kembali. Di sini masih ada yang salah. Jadi di sini kita coba jalankan. Di sini yang seharusnya panah itu berada di sini, tapi ini dia muncul di tengah sini. Sekarang kita akan coba melihat letak kesalahannya itu ada di mana. Oke, jadi di sini coba di front control ini kita menggunakan tanda strap. Lalu kita Ctrl S. Setelah itu kita coba jalankan. Oke, jadi di sini sudah jadi, teman-teman. Berikutnya, jadi di sini namanya itu harus required di sini. Jadi di sebelah nama ini kita tambah required. Required. Setelah itu di tempat lahir di tanggal lahir, jenis kelamin, setelah itu alamat, telepon, email, pekerjaan, dan juga password. Setelah itu kita Ctrl S. Lalu coba kita jalankan. Di sini dia menjadi tidak rapi. Jadi di sini kita coba required. Oh, jadi di sini ada pendobelan. Coba kita Ctrl S dan kita refresh di sini. Sekarang sudah jadi. Jadi telepon di sini dia sudah muncul ada tanda seperti ini. Berikutnya kita buat tombol simpan. Jadi kita buat tombol simpan itu di bawah sini.
input class sama dengan btn success tipe sama dengan submit value-nya sama dengan simpan. Lalu kita tambahkan BR di sini. Ctrl S, dan sekarang kita coba refresh. Jadi di sini kita akan membagi menjadi 2 kolom pada tabel data karyawan tersebut. Jadi kita akan menggunakan grid. Di sini di data karyawan kita akan menambahkan script di bawah data karyawan. Di sini scriptnya itu adalah div class sama dengan row div class sama dengan call strap sm strap 6. Berikutnya div class sama dengan call sm call sm 6. Oke teman-teman, jadi di sini call di sini artinya kolom, sm ini artinya small, dan 6 ini itu adalah lebar dari kolom tersebut. Jadi yang berikutnya itu di bawah sini kita tambah dengan div lalu setelah itu kita ambil script dari form ini, lalu kita ambil dari form sampai di sini, kita Ctrl C, lalu kita paste di yang kedua.
Yang ini kita ulang. Jadi dari form ini sampai ini kita paste di sini di yang kedua. Lalu setelah itu untuk div yang ini kita simpan di bawah. Jadi kita simpan di bawah sini. Di sini kita ganti dengan 8. Lalu di atas ini kita ganti dengan di sini kita ganti dengan 4. Setelah itu kita coba Ctrl S dan kita coba jalankan. Jadi tabelnya akan muncul seperti ini, dan sebelah kanan ini sudah kosong. Berikutnya kita lanjut di pasien. Di sini kita pilih data pasien, lalu kita isi di sini form method sama dengan post action sama dengan, jadi dia keluar satu kali dari user interface, masuk di control, lalu insert, lalu di data pasien .php. Lalu form, lalu berikutnya adalah kita buka Bootstrap, lalu kita pilih di input group. Selanjutnya kita pilih di bagian ini. Jadi kita copy dari div class input group mb3 sampai di div. Ctrl C. Lalu kita simpan di bawah sini. Setelah itu, yang pertama yang kita ubah itu adalah di sini. Defaultnya yang pertama ini kita ganti dengan nama. Ini MB-nya kita ganti 2. Jadi MB di sini adalah margin bottom. Berikutnya dari div class ini kita copy sampai div, lalu kita paste. Berikutnya itu ada tempat lahir. Berikutnya ada tanggal lahir.
Berikut ada jenis kelamin, kemudian ada alamat, di sini ada alamat. Berikutnya setelah alamat ada telepon, berikutnya ada email, setelah email ada password. Untuk tipe input di sini password itu tipenya password. Berikutnya email itu email. Berikutnya telepon itu number. Alamat teks, jenis kelamin, tanggal lahir di sini date, untuk jenis kelamin di sini kita hapus, lalu kita ganti dengan select name sama dengan jenis kelamin, select name sama dengan jenis kelamin, kelas sama dengan form control, lalu tutup. Setelah itu select, tutup. Berikutnya ada option value sama dengan laki-laki, laki-laki, option. Berikut option value sama dengan perempuan, option. Setelah itu jadi untuk di belakang sini form control ini kita isi dengan name sama dengan yang pertama ini adalah nama,
required. Berikutnya name sama dengan tanggal lahir, required. Yang berikutnya name sama dengan, sini kita lupa, di sini tempat lahir, di sini name sama dengan nama, required. Berikutnya di jenis kelamin, di sini jenis kelamin, required. Berikutnya di alamat, name sama dengan alamat, required. Berikut telepon, name sama dengan telepon, required. Berikutnya ada email, name sama dengan email, required. Berikutnya password, name sama dengan password, required. Setelah itu kita tambahkan BR di sini. Di bawah ini ada input value sama dengan simpan, lalu tipe sama dengan submit, lalu kelas sama dengan btn success. Berikutnya coba kita save untuk S, dan sekarang kita coba jalankan di pasien. Oke, di sini sudah muncul. Berikutnya di sini kita juga akan membagi ini menjadi 2 kolom. Caranya itu adalah, jadi di bawah data pasien ini kita tambahkan dengan div class sama dengan row, berikutnya div class sama dengan call sm. Jadi di sini kita simpan 8, hasilnya itu adalah harus 12. Div. Berikutnya div class
sama dengan call sm. Jadi ini 4 div. Setelah itu kita copy dari form ini sampai form ini. Jadi kita Ctrl X lalu kita simpan di bawah sini. Ctrl V. Sudah. Sekarang kita pindahkan ini, dipindahkan ke bawah. Jadi kita simpan di sini, di bawah div kita paste. Setelah itu kita Ctrl S dan kita coba jalankan lagi. Kita refresh. Jadi dia sudah muncul seperti ini. Jadi itu adalah video admin input form pasien dan karyawan.